Manusia yang bersumber daya. Manusia bukan sekedar sumber daya. Karena itu manusia tidak bisa dibuang. Manusia itu masih tetap bermanfaat selama dia masih hidup dan punya kesadaran. Karena itu, sebagai manusia kita harus berupaya agar menjadi yang bersumber daya. Karena manusia bukan sekadar sumber daya. Mari kita renungkan beberapa hal ini. Sewaktu kita belajar di perguruan tinggi atau training, kita mengenal 5M kalau memulai sebuah usaha. Kita membutuhkan 5M, yaitu manusia, modal, material, metode, mesin atau peralatan untuk memulai sebuah usaha. Namun sebenarnya kita hanya butuh 1M, yaitu manusia. Karena modal, material, metode, mesin bisa dimiliki atau diupayakan oleh manusia itu sendiri. Jadi cukup modal manusia. Jadi termasuk pengusaha itu manusia. Karyawan juga manusia. Itulah modal dasar dari sebuah perusahaan. Sisanya adalah ikutan. Pengusaha punya modal atau material atau mesin. Pekerja harus minimal punya metode kerja. Tentu saja manusia itu harus manusia yang bersumber daya, bukan sekadar sumber daya. Manusia memiliki potensi menjadi bersumber daya. Namun sebelumnya kita harus menyadari dulu beberapa hal. Boleh disebut manusia, dia minimal mempunyai 3 hal ini, yaitu hidup, yaitu bernapas, bergerak, bertahan hidup, dan berkembang biak. Berkehendak bebas, boleh memilih di antara pilihan yang ada atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Berkesadaran, yaitu mengembangkan potensi kecerdasannya sehingga mencapai sebuah tingkat kesadaran. Kesadaran itu tidak hanya tahu, tapi sangat tahu. Kehendak bebas. Apa arti kesadaran? Baik atau buruk kalau kita tidak memiliki kehendak bebas. Dan sebaliknya, apa arti sebuah pilihan yang tidak kita sadari? Jadi 2 hal ini harus dipenuhi. Jadi sebaiknya kita memilih sesuatu dengan kesadaran penuh. Dan kita boleh memilih. Apa yang disebut dengan kesadaran? Kesadaran tertinggi itu mengalami kondisi yang disebut tercerahkan. Sebuah kondisi kesadaran yang tinggi, sehingga mendekati pemahaman yang menyeluruh. Kalau kita mengenal kata tanya, coba kita uji pemahaman kita mengenai sesuatu dengan kata tanya itu. Mulai dari apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, apa itu masih bisa dilihat lagi dengan apa manfaat dan lain-lain. Kalau kita punya kesadaran,
ketiga ini kita kembangkan keseluruhannya, lambat atau laun, kita akan menjadi manusia yang bersumber daya. Sebagai manusia punya pilihan, kita ada dua pandangan, yaitu hidup itu susah atau hidup itu tantangan. Pada kelompok orang yang memandang hidup itu susah, kelompok ini, manusia ini, yang memandang hidup itu susah, dia memandang harus mencari kebutuhan pokok. Hidup harus mencari kebutuhan pokok. Belajar dan bekerja yang memusingkan, melelahkan. Yang diharapkan jarang terjadi. Dan yang tidak diharapkan terus-menerus muncul. Itulah hal yang dialami, hal yang dipandang oleh orang yang memandang hidup itu susah. Ada orang yang memandang hidup itu tantangan. Mereka merasa telah mendapatkan anugerah dalam bentuk potensi. Potensi berpikir, potensi bergerak, atau bekerja. Maka mereka memandang bahwa berpikir dan bekerja itu sebuah kenikmatan untuk pengembangan diri. Sehingga pembelajaran dan pembiasaan bekerja dapat membuat segala sesuatu mudah. Kita tidak memandang lagi hidup itu susah. Dengan kesediaan kita belajar dan bekerja, kita bisa mengubah diri kita atau lingkungan guna kesinambungan kenyamanan. Jadi kemudahan yang kita peroleh itu akan terus bertahan. Sehingga secara mental kita punya sikap berserah dan bersyukur. Tatkala kita bisa menerima hari ini, kita sudah kehilangan beban 50%. Tatkala kita bersyukur juga, maka beban kita boleh dikatakan 0. Pilihan kita terserah mau memandang hidup itu susah atau hidup itu tantangan. Kalau memandang hidup itu susah, biasanya kita akan terjebak pada kondisi berkeluh kesah. Berkeluh kesah terus. Berputar di sini dan semakin lama keluh kesah itu akan tumbuh juga. Agar tidak terjebak dalam kondisi ini, ayo kita mengubah cara pandang kita bahwa hidup itu adalah tantangan. Apa yang terjadi kita terima dan kita berupaya untuk mengubahnya menjadi seperti apa yang kita kehendaki. Sesudah itu terjadi, ayo kita bersyukur. Hidup itu tantangan atas besarnya potensi yang dianugerahkan pada kita. Semakin besar potensi yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab kita. Berlatih agar potensi yang ada tumbuh menjadi sebuah kemandirian. Lalu timbul sikap saling ketergantungan. Jangan sampai kemandirian kita membuat kita sombong dan merasa hanya kita saja yang bisa. Tapi kita masih membutuhkan orang lain untuk saling bekerja sama. Yaitulah sikap saling ketergantungan. Dalam hubungan manusia dengan manusia, kita juga harus memperhatikan lingkungan. Kita boleh mengendalikan lingkungan, tetapi tidak boleh merusaknya. Karena itu, kita harus punya sikap beriringan dengan lingkungan.
Tujuan ASA OSO. ASA OSO singkatan dari ASA itu harapan. OSO-nya adalah otak, sinergi, otot. Sebuah media untuk reflecting and consulting. Jadi kita akan memberikan refleksi diri, kemudian kita juga memberikan konsultasi. Kita menyediakan sarana untuk berkembang menjadi manusia yang bersumber daya. Menyajikan berbagai renungan untuk menumbuhkan cara pandang manusia yang bersumber daya. Menyediakan modul untuk pengembangan potensi yang kita miliki, mulai dari alat belajar yang universal, tahapan belajar, dan lain-lain. Menyediakan modul penting yang harus dipahami guna memulai sebuah usaha, antara lain penyelarasan antara sistem informasi dan sistem operasi, perhitungan biaya sebagai dasar penentuan harga, dan lain-lain. Jika Anda memandang hal ini penting, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih.